Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk para mahasiswa teknik mesin yang budiman. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya menjadi dosen pengampu motor bakar oto di semester 1 ini, yang notabene adalah mahasiswa baru yang baru berkenalan dengan, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA. Insya Allah nanti dua-duanya bisa mengikuti mata kuliah saya karena akan saya sampaikan secara simple, secara mudah dimengerti dan secara interaktif. Baik, saya mulai dari dasar dulu ya. Di motor bakar oto, yang lebih spesifiknya lagi ada di engine yang kita bahas di engine atau di mesinnya. Jadi motor bakar oto nanti juga ada sasis nanti juga ada sistem pemindah tenaga, yaitu ada pembagiannya sendiri-sendiri. Dan saya juga tidak membahas transmisi, tidak membahas shock breaker, itu nanti Tapi ini khusus kalau motor bakar oto itu membahas engine yang berbahan bakar gasolin Gasolin itu bisa pertamax, pertalit, bensin pertamax turbo seperti itu. Bukan mesin diesel. Kalau mesin diesel masih ada lagi kuliahnya di semester depan. Baik, saya mulai dari engine Dan ini seperti nampak di slide saya, ini adalah engine 3 silinder atau mesin 3 silinder. Nah, di situ ada lubang 3. Nah, ini maksudnya adalah silindernya. Nah, Anda jangan khawatir, engine pada mobil itu juga mirip dengan engine yang ada pada sepeda motor. Yang membedakan hanyalah jumlah pistonnya, jumlah silindernya Tetapi secara konstruksi keseluruhan mirip atau hampir sama Di mobil juga ada yang sistemnya DOHC, SOHC, OHV. Itu nanti akan saya jelaskan. Nah, kita mulai dulu dari blok silindernya Ini bagian yang paling penting Blok silinder itu adalah tempat di mana piston itu bergerak naik turun ke atas ke bawah Yang biasa kita sebut dengan, jika dia naik adalah TMA atau titik mati atas, kemudian jika dia turun maka dia mengalami TMB, titik mati bawah Jadi Anda harus familiar dengan bahasa-bahasa TMA, TMB TMA adalah titik mati atas, TMB adalah titik mati bawah. Seperti itu ya. Gambaran silindernya seperti ini Oke. Nah, di blok silinder ini terdiri dari beberapa lubang yang dilapisi dengan liner atau pelapis. Jadi gini, di setiap lubang piston ini permukaan dindingnya tidak murni aluminium atau murni besi, tidak karena dia tidak akan mampu menahan gesekan dari piston dengan intensitas yang sangat tinggi sekali Pasti di lubang silinder ini pasti dia akan menggunakan teknik pelapis atau liner yang kita sebut liner Nah, kalau yang canggih sekarang dihasil silinder itu istilah punya Yamaha Jadi memang silindernya itu dia mengalami treatment, yaitu pengerasan Jadi silinder yang berbentuk dihasil itu memang sangat keras dan jarang sekali rusak. Tetapi jika dia mengalami kerusakan karena dia sangat keras, kok bisa sampai rusak, maka tidak bisa dilakukan oversize di silinder tipe dihasil ini Tetapi ada yang bilang bahwa contoh yang menggunakan tipe dihasil silinder itu contohnya mesin-mesin keluarga dari Vixion R15 atau di Jupiter ME King, itu dia pakai dihasil silinder
itu tidak bisa di oversize, tetapi ada builder atau mungkin bengkel atau mungkin machining ya, dia bisa melakukan oversize di silinder itu. Memang bisa, tetapi boringnya harus diganti, linernya harus diganti sehingga bisa dilakukan oversize. Kalau dia bentuknya murni di hasil, maka dia tidak mampu untuk di oversize ya. Jikapun nekat di oversize, maka hasilnya nanti nggak akan halus, nggak akan rata seperti itu. Itu juga terjadi di teknologinya Ninja 2 tak juga sama ya, dia tidak bisa di oversize ya. Tetapi jika nekat di oversize, pasti dia ganti boring ya, seperti itu. Nah, dari blok silinder ini sendiri ya, itu sebelum kita masuk ke sistem pendingin ya, ada dua tipe dari blok silinder itu. Ada yang tipenya cast iron ya, ada yang tipenya aluminium alloy ya. Jadi kalau zaman dulu ya, itu blok mesinnya itu pakainya cast iron. Cast iron itu adalah baja yang dicor ya, baja tuang ya. Nah, semakin ke sini digunakanlah blok silinder yang berbentuk aluminium alloy ya. Kenapa digunakan bentuk cast iron, kenapa digunakan aluminium alloy, itu juga punya tujuan sendiri-sendiri ya. Jika aluminium alloy dia mudah melepaskan panas ya, ringan ya, konstruksinya seperti itu, mudah melepaskan panas, ringan. Tetapi dia juga ada masalah, durability atau ketahanannya dia tidak sebagus cast iron atau baja tuang ya. Baja tuang itu kelebihannya apa? Kelebihannya memang dia lebih awet ya. Kemudian dia lebih berat ya. Kelemahannya dia lebih berat daripada aluminium alloy untuk blok silindernya. Ya, semua ada kelebihan kekurangan. Tapi kalau kendaraan baru biasanya menggunakan aluminium alloy. Oke. Kemudian kita lanjut ke sistem pendinginnya. Nah, di sini terdapat mantel pendingin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah water jacket ya. Water jacket itu adalah lubang yang ada di sekitar lubang silinder ya. Nah, ini fungsinya dialiri oleh air radiator, kemudian dia berusaha mendinginkan bagian itu. Tipe yang lain adalah tipe pendingin udara yang akan saya lanjutkan di slide saya selanjutnya. Nah, ini. Jadi silinder liner ya, kita sebutnya seperti itu. Itu ada dua tipe, yaitu tipe basah dan tipe kering. Maksudnya apa tipe basah? Tipe basah itu adalah silinder dari linernya itu terendam oleh cairan pendingin ya. Kemudian kalau yang tipe kering itu bagian linernya dia tidak terendam oleh air, tetapi dia memiliki water jacket di sampingnya ya. Ada dua tipe, bisa Anda lihat di sini. Silinder liner kontak langsung dengan coolant, atau yang tipe kering silinder linernya dia tidak kontak langsung dengan pendingin ya, cairan pendinginnya. Nah, dari tipe ini biasanya ya, kalau tipe basah ini boringnya bisa diganti ya. Jika dia mengalami kerusakan, maka boring ini bisa dilepas dan diganti baru. Biasanya mesin diesel seperti ini. Tetapi jika linernya ini bentuknya tipe kering, dia boringnya nggak bisa diganti, tetapi bisa dilakukan oversize atau pembesaran. Seperti itu ya. Ini secara globalnya Anda pahami apa yang saya sampaikan tadi. Dari penciri itu, maka dia punya faktor kelebihan kekurangan yang saya sebutkan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk blok silinder ya. Jadi kita berbicara tentang teknologi pada mobil dulu ya. Karena dari mobil ini bisa diperkecil ke sepeda motor. Sekarang kalau sepeda motor silinder tunggal atau berpiston tunggal ya, konstruksinya seperti itu. Dalam artian dia konstruksi
mendatar atau naik ya. Jadi tipenya ada tipe silinder yang tidur atau silinder yang tegak. Nah, kalau di motor yang 2 silinder mungkin, nah itu biasanya tipenya adalah inline ya kalau buatan Jepang ya. Tapi kalau buatan Amerika itu biasanya dia bentuknya frame. Nah, biasanya Harley Davidson itu bentuknya konstruksi mesin seperti itu. Nah, bagaimana sih bentuk dari konstruksi mesin kalau kita lihat? Nah, kita lihatnya itu dari pistonnya saja ya, dari posisi pistonnya. Jika pistonnya dia sejajar, maka dia disebut dengan mesin berkonfigurasi inline karena sejajar itu inline. Mau dia 2 silinder, 4 silinder, 6 silinder, jika dia sejajar maka dia disebut dengan tipe inline. Kemudian jika piston ya terletak menyamping ya, entah itu jaraknya 45 derajat atau 90 derajat, maka menyamping ini meskipun derajatnya berbeda, maka secara global disebutnya tipe silinder V ya. Jadi ada mesin inline, ada mesin V. Seperti itu. Nah, ini yang unik. Ada block silinder yang dia tipenya boxer. Boxer itu pistonnya terletak saling berlawanan arah ya. Jadi dia melakukan kerja itu dengan terdorong atau terlempar ke kanan kiri. Nah, itu adalah tipe mesin boxer yang biasanya dipakai oleh mobil-mobil Subaru ya. Subaru atau Subaru atau Porsche itu biasanya menggunakan konstruksi mesin boxer ini. Setiap konstruksi itu punya kelebihan dan kekurangan yang nanti akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Oke, kemudian yang kedua di bagian bawah ini adalah opposite ya. Jadi piston ya, itu bergeraknya itu saling bertemu. Nah, ini adalah tipe opposite piston ya. Ada bentuk yang saling menjauhi itu boxer, kemudian ada inovasi baru yaitu tipe opposite piston. Nah, tipe opposite piston ini kurang lazim digunakan karena letak crank itu berada di 2 jalur yang berbeda sehingga pemanfaatan energinya lebih sulit ya, karena cranknya tidak sejajar atau tidak berbanding lurus ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk arah ya, bentuk arah dari putaran blok silindernya. Seperti ini. Oke, mesin boxer yang di samping ini, kemudian ini yang dia tipe inline yang di sampingnya lagi. Oke. Nah, ini juga ada inovasi nih di Jogja dulu yang Honda Tiger ya, tetapi dia menggunakan 5 piston ya. 5 piston, nanti kita bisa lihat itu, coba Anda browsing itu. Dia meniru teknologi dari bentuk blok silinder yang melingkar-melingkar seperti ini. Ini lebih rumit ya. Memang terlihat canggih, tetapi rumit di maintenance dan terkadang efisiensi bahan bakarnya juga rendah. Dalam artian tidak hemat bahan bakar, maintenance-nya juga sulit ya. Kemudian space untuk mengakomodir bentuk-bentuk dari mesin seperti ini juga akan sulit dimasukkan di dalam kap mesin atau dipasang di rangka sepeda motor, juga semakin memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Oke, nah ini inline itu yang A ya, yang fundamental, dalam artian bentuk blok silinder yang paling umum atau paling lazim itu yang A itu adalah disebut inline. Bentuknya seperti itu, di garis titik-titik itu adalah posisi atau letak pistonnya. Kemudian yang B itu adalah tipe V ya. Kemudian yang C itu adalah tipe boxer ya, yang saling berlawanan arah. Oke. Baik,
sampai di situ dulu untuk materi kita tentang pengenalan dari blok silinder ya. Akan saya lanjutkan di materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kita menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Sukses selalu buat Anda semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.